Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan kembali, saya Aizy yang hari ini akan sebagai Master of Ceremony untuk workshop sesi 2 hari ini. Pertama-tama menyambung dari sesi pertama workshop kemarin yang mana kita telah membahas mengenai penyusunan SOP dan juga Bapak Ibu dan teman-teman juga sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Tadi sudah saya cek di Google Drive, semua kelompok sudah men-submit. Mungkin di waktu ini sudah tidak ada perubahan lagi, yang bisa dipastikan dari tugas SOP-nya sudah tidak ada lagi perubahan karena deadline-nya sudah selesai, sudah lewat gitu ya. Mungkin pertama-tama sebagai pembukaan, mari kita dengarkan terlebih dahulu sepatah dua patah kata dari pengurus Aludi. Ada Pak Jen, mungkin Pak Jen dipersilakan. Halo guys, terima kasih semuanya pada datang dan terima kasih juga SOP-nya semua sudah dikerjain juga ya. Semoga ini exercise ini ngebantu buat kalian semua dan terima kasih sudah datang ini. Nanti tolong feedbacknya dikasih ke tim Aludi yang sekretariatnya. Calvin yakin supaya kita ada bisa itu menimprove-nya gimana buat acara kedepannya. Ya, semoga hari ini hari ini acaranya buat lucu SOP-nya aja ya. Hari ini due diligence. Oh, due diligence saya kasih lihat. Sama ada tes individual test. Individual test. Jadi kan kalau kemarin kita tesnya secara maksudnya tugasnya kelompok ya. Nah, untuk penilaian secara individunya biar lebih fair lagi, nanti di akhir akan ada Google Form yang isinya ada 10 pertanyaan dan Bapak Ibu teman-teman diharapkan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan sebaik mungkin. Kalau saya nggak lulus gimana? Nggak mungkin lah. Ya udah, terima kasih. Oke. Baik, mungkin sebelum lanjut, saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu teman-teman sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya? Oke, kalau gitu untuk hari ini kita nggak ada game terlebih dahulu. Mungkin dipersilakan dulu untuk kelompok pertama ya, untuk mempresentasikan tugas SOP-nya. Nah, aku izin menjelaskan juga terkait flow untuk presentasinya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan. Nah, masing-masing kelompok diharapkan untuk mempresentasikan hasil tugas SOP-nya yang sudah disubmit melalui Google Drive. Namun apabila di kelompok tersebut sudah menyiapkan PPT, itu dipersilakan juga untuk mempresentasikan PPT-nya. Namun apabila belum menyediakan, nggak apa-apa pakai file yang SOP kemarin yang udah teman-teman kerjakan. Nah, nanti bakal di-share di sini berkas yang sudah kalian kerjakan masing-masing kelompok. Nah, kemudian dari kelompok sisanya akan diharapkan untuk diwajibkan untuk memberikan pertanyaan masing-masing kelompok satu pertanyaan, baik itu pertanyaan, feedback, masukan atau apapun itu bisa disampaikan gitu. Jadi misal kelompok satu maju, maka kelompok sisanya memberikan pertanyaan ataupun feedback pada kelompok satu dan begitu seterusnya. Seperti itu. Mungkin apakah dari kelompok satu sudah siap untuk mempresentasikan? Mantap. Untuk kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? 5. Oke, kelompok 5. Boleh silakan. Maju semuanya juga nggak apa-apa, tapi kalau mau salah satu representatif juga nggak masalah. Biar solid sih kelihatannya semuanya aja kali ya. Setiap kawan. Asik banget. Seru ya. Seru banget. Oke, baik. Mungkin bisa dibuka Pak untuk file dari kelompok 5. Baik, kalau gitu kepada Bapak Ibu teman-teman kelompok 5, the floor is yours. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Berikut ini kami merupakan sini beliau kami dari Sobat Fatima akan menjelaskan mengenai SOP untuk OBGYN sendiri. Berikut ini ada covernya, mungkin bisa dibantu kalau ini ada perincian dokumen di mana pada saat di sana ada dan di video ada pihak yang ada di dalam dokumen ini sebagai ringkasan.
Berikut ada data isinya, sedangkan data isinya itu masih mengacu ke yang ada di buku Adobe. Ini data tambahan terkait dengan prosedur utama dan satu dan dalam jalan 3. Mungkin boleh. Oke, mungkin selanjutnya sesuai dari daftar isi yang tadi ada juga di SOP ini kita menuliskan tujuan dari SOP obligasi sendiri ini adalah untuk memberikan pedoman tim internal perseroan dalam melakukan edukasi kepada calon penerbit, yaitu dalam mempersiapkan proses penawaran efek yang sebelum ini saya sampai kunci sebelum belum ya untuk menelaah juga dan memeriksa proposal dari dokumen prospektus penawaran efek itu sendiri. Oke, selanjutnya mungkin untuk uang lingkup ini sendiri, kalau dari SOP di sini mencakup seluruh proses yang berkaitan dengan proses penawaran efek yang sifatnya utang yang dilakukan oleh penerbit. Itu isinya ada pengajuan pernyataan pendaftaran, batasan penawaran efek dan pengumpulan data, masa penawaran, penyerahan dana dan efek, penawaran bertahap, laporan penerbit, proyek, dan juga sanksi. Mungkin SOP ini juga mencakup proses persiapan penawaran efek yang sifatnya utang, karena mengingat perseroan 2008 layanan penawaran efek dengan prinsip syariah dan atau suku, makanya SOP ini hanya berlaku terhadap penerbitan efek yang sifatnya utang saja. Selanjutnya ada referensi mungkin untuk jadi skip aja, dari skip aja apa-apa. Jadi yang kalau merancang SOP ini dari kita pikirannya kebijakannya apa dulu, banyak kan ini semuanya dari itunya sih, semuanya dari bisa diambil dari POJK 57-nya. Misalnya ada larang-larangannya apa, pertama tidak bisa diperdagangkan, maksimalnya masih 2 tahun, dan dapat dilansir lebih awal sebelum jatuh tempo sepanjang ada persetujuan mayoritas efek sahamnya. Jadi ini di SOP ini juga ada mekanismenya gimana mendapat persetujuan itunya. Bisa next ya, ini banyak kan kebijakannya ini banyak kan diambil dari POJK 57. Jadi this kind of things ini lebih mending checklist aja, yang penting diikutin aja. Bisa next lagi. Yang sebenarnya yang lebih pentingnya sih di bawahnya sih. Intinya ini batasannya, ini batasan ini semuanya dari POJK 57. Yang lebih penting di bawahnya intinya SOP kerjanya gimana. Turun lagi bukti kepemilikannya, ini semuanya itu nih. Ini prosedurnya yang lebih pentingnya kalau alur penawaran efeknya yang kami bikin. Pertamanya kalau penerbitan pendaftarannya itu perlu apa aja, dan ada pengumpulan dokumen buat penawaran efeknya. Habis itu pemeriksaan dokumennya kita sendiri di SOP-nya bisa ditulis kerjanya berapa lama, 3-10 hari kerja atau apa. Ini termasuk salah satunya kita bilangnya di industrinya SLA-nya. Jadi penerbit operator kita, how long do you want to get back to them? Do you not want to get back to them at all? Diam aja, atau ada ini yang nggak jalan, ditolaknya karena apa? Ini tergantung kebijakan setiap perusahaannya mau gimana. Ininya habis itu bisa ada finalisasi dokumen dan prospektus. Habis ini selesai semua, ada penandatanganan dokumen perjanjian antara penyelenggara dengan penerbitnya. Habis ini biasanya baru listing, selesai listing baru mendapatkan penyerahan dananya, prosesnya gimana. Kayaknya di sini ada dikasih lihat alur penyerahan dananya juga ya. Ada di bawah. Iya, bisa slide ke bawah lagi. Dan ininya, misalnya kalau ini alur penyerahan dananya ini, maybe lampiran-lampiran ini yang lebih penting ya. Dari ininya misalnya punya platform, intinya dari kitanya timelinenya berapa lama buat dapat itunya, dapatan hasil ininya misalnya habis dua kali kerja setelah
mendapatkan dananya mesti tanda tangan dokumen dasar perjanjian itunya, ini maksudnya di tanda tangannya dengan KSEI. Jadi ininya 10 hari kerja tanda tangan dengan KSEI sudah selesai, dananya baru ditransfer karena ada is either itunya KSEI sudah terdaftar ke KSEI baru dananya bisa dirilis. Ya ini flow-nya sekitar buat itu. Next yang buat laporannya. Yang ini kalau misalnya penerbitnya menyampaikan laporan keuangannya gimana? Biasa dari kita sukanya misalnya orangnya target laporannya mau keluaran tanggal 25. Jadi penerbit maksimalnya kirim ke kita tanggalnya berapa. Ini timelinenya, flow-nya buat segitu. Dan yang terakhirnya ini sekitar kayak gini sih, checklist dokumennya, nama proyeknya apa, ada ini keperluannya, misalnya apa, misalnya kayak data penerbitnya yang sebelum listing ada apa dulu sebagai checklist, perjanjiannya sudah diada belum, perjanjian kerja sama penerbitnya, ini perjanjian penerbitnya sudah ditandatangan belum, ini is yes no, notesnya ada apa, intinya yang itunya yang berkuasa tanda tangannya siapa, perlu ada yang data KTP, SPP nya jika kakaknya jika tak perlu, ini legalitasnya yang issuernya apa, kalau PT perlu apa aja, dan kalau ininya misalnya proyeknya ini misalnya buat rumah kos, ini dananya dipakai apa aja, kayak misalnya buat rumah kos saya perlu program teknisnya sama site plan-nya. Kalau misalnya ini buat peternakan, saya perlu RAB-nya, dana saya dipakainya buat apa aja. Dan yang lainnya ini juga lumayan penting, misalnya kalau dia datang mau pakai surat kuasanya dikasih ke siapa. Yang terakhirnya ini lebih penting karena ininya utang, kalau jika ada jaminan HT-nya atau fidusianya kita udah ada belum. Ya ini biasanya sebagai platform checklist kayak ginian yang lu perlu isi dulu sebelum listing. If you're a good platform, mestinya ininya sudah terstructure. Jadi kalau ada apa-apa, ada paper trail siapa yang bikin. So ininya ya maybe SOP-nya dari kita sih. Oke. Oke, kita tangan dulu teman-teman Bapak Ibu semua. Oke, thank you banget ini untuk kelompok 5 atas presentasinya yang struktur yang lihat banget sampai bikin bagian kayak tadi. Nah, kalau itu langsung move ke Q&A ya. Dari kelompok 1 silakan bisa dikasih tanggapan, kritik, masukan atau pertanyaan untuk kelompok 5. Pertanyaan mengenai SOP yang sudah disusun oleh kelompok 5 ya. Ya, apakah ada dari kelompok selain kelompok 5 yang memberikan feedback ataupun pertanyaan berkenaan dengan SOP obligasi? Oke, dari kelompok boleh saja Kak. Oke. OJP-nya keren banget ya. Nah, teman SOP-nya udah rapi sekali gitu ya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya pertama adalah what happen, apa yang terjadi kalau misalnya kita udah tulis nih, kita udah tulis semua gitu ya, tapi ya kita nggak tahu user kita kayak gimana ya. Terus gitu ya shit happen gitu kan, yang nggak di sini ditanyain tapi secara secara logik gitu ya, dia bener gitu. Kita patokannya gimana ya? Apa yang harus kita lakukan gitu untuk bertahan dengan dengan jadi kita udah pakai SOP tapi ternyata ada pasal yang tidak kita masukkan gitu, kayak gitu. Boleh lebih spesifik kayak misalnya kayak pasalnya apa? Pasalnya beda. Iya, kayak di SOP itu deh. Jadi misalnya kalau di SOP obligasi mungkin lebih ke misalnya ya usernya bukan user ya, antara penerbit atau pemodal gitu kan, kita udah mitigasi tapi kayak ada satu yang lewat gitu. Kayak apa misalnya? Nggak tahu, kita nggak terpikiran juga gitu. Jadi benar yang di luar tapi ya benar gitu dia gitu. Dan di POJK kita lihat juga ya nggak kelihatan kalau mau ada melanggar POJK gitu, kayak gitu sih. Mungkin sesuatu hal yang secara peraturan tidak diatur ya Pak. Ya. Mungkin baik politik atau baik praktis itu sebenarnya suatu hal yang sebenarnya agak
quote unquote merugikan gitu atau tidak baik gitu atau gimana? Iya, oke. Tapi ya kita udah laksanakan semua POJK, kita udah obligasi, kita udah lead gitu, kita udah rapiin gitu kan, secara SOP juga udah kita telusurin gitu kan. Nah, begitu ya udah tiba-tiba ada satu gitu poin yang kita nggak tahu sama sekali gitu. Dan obligasi kan ini kan pinjaman ya, pinjaman dan apa namanya ya terus terang kalau saya kalau misalnya ini saya berpikirin worst case scenario, tapi ya kalau misalnya namanya minjem uang ya, juga intinya kan kita orang itu kan akan intinya worst case-nya gitu kan, itu dia kabur. Gitu. Nah kita udah berbagai titik, tapi ketemu aja titiknya gitu yang lain gitu. Oke, kalau kayak gitu, you're talking about default. Justru lu mesti cek ini dong, ada fidusia atau HT-nya nggak? Kalau ada HT-nya, udah eksekusi dong jaminannya, benar kan? Kalau SOP-nya ada misalnya ada jaminannya, di sini dicatatnya iya, tapi HT-nya lo nggak pasang, dia depo, salahnya siapa? Oh, benar kan? This checklist jadi prevent that kind of thing from happening kan? Intinya kan, saya ada jaminan, saya mau HT-in dong, hak tanggungan bikin HT dong, sertifikat saya simpan dong, sertifikat orang saya simpan dong. Kalau misalnya duitnya saya cair, saya sebagai platform, sertifikat yang nggak saya simpan, terus orang yang default, itu saya kan salah. Benar kan? Logiknya benar kan? As a platform, you make the SOP. Ini checklistnya, kalau orang nggak mau default, kenapa gimana nggak default jaminannya jalan, sertifikat saya simpan. Kalau sertifikatnya ada sertifikatnya saya nggak simpan, tapi udah bikin SOP, itu saya salah dong. Kalau saya nggak bikin, saya nggak masukin itu di SOP, itu jadi pelajaran buat saya dong. Biasanya kalau saya pertamanya saya nggak masukin ini di SOP dan orang kabur, ya udah lossnya itu biasanya dibicarakan sama OJK, nggak tahu gimana. Pasti yang pastinya itu, you disuruh revisi SOP supaya kejadian itu nggak terjadi lagi. Oh, tapi berarti lossnya di penyelenggara ya. Jadi kalau misalnya ternyata kalau dulunya ada bikin SOP ini yang buat HT ini, terus saya juga ngelakuin HT ini lu ngecek dan lu nggak ambil sertifikat dia, terus saya jadi default nggak dibayar balik, lu nggak eksekusi dong tanggungannya dong. Iya. Tapi kan dia lalai kan, karena dia udah dibikin checklist ini nggak bikin kan, kerugian investor tersebut kelalaiannya platform kan. Nah itu kalau misalnya tadi kan nggak dicetang ya, ternyata kita centang, kita cek di Badan Pangan Nasional, di BNB segala macam pajak udah komplit. Nah ternyata pada saat dieksekusi itu ternyata namanya double. Ya well, jadi due diligence waktu pasang HT-nya juga kan. Benar kan? Itu jadi due diligence waktu praktek HT-nya, dia kasih sertifikat palsu, lu terima. Itu kan di SOP juga kan. Sertifikatnya nggak lu langsung tempel HT gitu, lu pasti cek ke BPN dulu, masa lu percaya? Nah kita cek nih, udah yang orang bilang orangnya original gitu kan, udah oke, tapi ternyata dia mafia tanah gitu kan, kita nggak tahu nih. Jadi lu salin BPN lah, BPN sertifikasi kan? Oh. Bener kan lu buang liabilitas ke BPN dong, bapak kan sertifikasi ke saya bilang dulu tanahnya ini. Oke. It's no longer intinya saya sebagai platform, I did all I could, right? Intinya gue udah cek ke BPN sertifikasi ini bener, ini orang mafia tanah, tapi dia bayar orang BPN dalam sertifikat keuangan lagi, ya tekniknya bukan salahnya di saya dong. Saya udah kerjain melebihi daripada apa buat cek sertifikat ini benar kan? Oke, tapi dari kita tanggung jawabnya di SOP gitu ya. Jadi kalau misalnya tapi SOP-nya masih benar ya. Kalau lu nggak bikin cek HT ya membatalkan teknis ya. Salah kan? Oke. Jadi sebelum itu setiap SOP mesti dipikirinnya, jangan lihat SOP just as a document yang mesti diikutin, mesti lihat tujuannya maunya apa, mau cegahnya apa, jadi prinsipnya mau dibikinnya apa. Jadi SOP-nya jangan dilihat sebagai prosedur aja, tapi maksudnya itu apa. So if you understand the purpose why you do this kind of things, it becomes more apparent. Kenapa lu kerjain kayak gini? Kalau kita kan nggak mau default, kenapa kita ada checklist kayak ginian? Jadi checklistnya atau SOP-nya jangan dilihatnya terpisah-pisah sendiri, tapi itu dari tujuan dan maksudnya nggak bisa dipisahkan. Jadi mendingan kita gabungin panjang gitu ya.
bukan yang mungkin panjang, it's more the purpose of each SOP-nya ini mau cegahnya apa. Jadi keep that in mind whenever you are bikin SOP-nya ini, mau jaganya against apa gitu. Terima kasih dulu Mbak Kak atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu kelompok lain apabila ada pertanyaan atau feedback dipersilakan. Oke, namun apabila memang sudah cukup, mungkin sekian dulu ya dari kelompok 5. Terima kasih dan boleh kasih poinnya ke kelompok 5. Thank you. Oke, setelah kelompok 5 kira-kira dari kelompok berapa lagi yang sudah siap untuk presentasi? Boleh duluan atau aku random aja ya tunjuk? Oh boleh, kelompok 1, Topan. Silakan. Oh ya, untuk posisi berdiri mungkin sebelah sini semua aja nggak apa-apa supaya nggak menghalangi kamera. Iya, enggak, iya situ betul. Kelompok 1 SOP penerbit ya? Iya, penerbit. Kayak kepada kelompok lain dipersilakan. Cek. Selamat siang para rekan-rekan penyelenggara. Ini kita dari kelompok 1 tentang SOP penerbit. Di mana SOP penerbit ini mungkin di kita banyak sekali ditanyain oleh OJK sendiri dan teman-teman kita sendiri. Boleh di scroll ke bawah. Di SOP penerbit ini nggak penting soalnya. Nah, nomor 2. Di SOP penerbit ini ada ruang lingkup seperti ini, kira-kira seperti di buku Aludi. Total ada 12 poin dari privasi, keamanan data, layanan pengguna, resiko, hak dan kewajiban penerbit dan penyelenggara, penawaran efek, pembelian efek, dana dan efek, haki, keadaan kahar, hukum dan RUPS yang paling terakhir. Dan di sini mau kita mention ya inti poin-poinnya aja. Yang penting di SOP penerbit ini menurut kami di bagian hak dan kewajiban penerbit dan penyelenggara itu harus diperjelas, dan di resiko juga. Jadi ini menurut pengalaman saya juga dengan OJK, kita harus state di nomor 4 hak kewajiban penerbit itu seperti apa, dan penyelenggara seperti apa, dan resiko yang akan dialami oleh penerbit itu seperti apa. Boleh di scroll ke bawah, nomor 3 dulu. Soalnya versi nggak usah, dan juga di skip. Next dulu itu. Oke, nomor 1 dulu ya. Oke, privasi keamanan data ini kita kayak memberikan jaminan keamanan dan informasi sesuai dengan NDA yang harusnya yang sudah kita lakukan dulu sama penerbit sebelum kita melangkah lebih jauh. Lalu di bagian kedua ada di layanan pengguna itu tentang apa? Kayak sejenis CS-nya lah, SOP-nya untuk layanan pengguna kepada penerbit. Jadi penerbit kalau mau kontak kita kemana juga ada juga kerahasiaannya juga kita jaga. Lalu di ketiga resiko usaha, resiko yang akan ada. Jadi akan ada, itu juga harus di state itu resiko apa aja sesuai dengan buku Aludi juga, di POJK juga ada. Next. Di nomor 4 ada kewajiban penerbit. Ini kita harus state penerbit itu haknya untuk apa aja, kewajibannya juga apa aja. Begitu juga dengan penyelenggara, kita juga harus state kewajibannya apa aja dan haknya apa aja. Jadi scroll ke bawah. Terus lalu yang kelima ada bagian ke-6 ada penawaran efek. Pembelian efek juga termasuk. Ini semua ada di buku Aludi dan di POJK. Kita hanya menulis ulang lah istilahnya, karena kita tidak berubah apapun juga. Juga ada efek juga. Ini mengatur tentang setoran dana dan efek ketika masa penawaran sudah berakhir. Itu ada syaratnya seperti apa juga. Kita salah satunya
penyelenggara harus memberikan dana kepada penerbit maksimum H+2 setelah urun dana itu selesai. Terus ini adalah hak kekayaan intelektual, ya gitu aja. Terus ini force major ketika ada kenapa-napa atau keadaan kahar, dan yang terakhir ada permasalahan hukum. Kalau permasalahan hukum ada uang prestasi seperti apa, ini kembali ke penyelenggara masing-masing mau seperti apa. Itu kan sebenarnya OJK juga nggak mengatur, itu kembali ke kita maunya diberlakukannya seperti apa. Nah ini terakhir dengan RUPS juga kita menyesuaikan dengan UPT juga. Jadi bagaimanapun kita RUPS ini harus kembali ke UPT lagi, karena pengalaman saya seperti itu sama OJK. Mungkin dari SOP kami hanya kurang nggak seperti kelompok 5 tadi, ada checklist sama ada alur prosedurnya, kita juga nggak kepikiran sampai sana. Tapi ya ada cara baiknya di setiap SOP, baik semua penyelenggara harus ada prosedur dan alurnya. Mungkin dari kita itu aja sih. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh. Oke. Boleh dipersilakan dari kelompok lain bisa memberikan feedback ataupun pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Mungkin dari kelompok lain, oke, boleh Pak James. Setuju dengan isunya, kalau lu mesti nggak bisa melanggar undang-undang yang sudah ada, dan yang dibilang banyak dengan biasanya di OJK semuanya pakainya checklist, jadi it's to formalize ya SOP, jadi orangnya dari itunya ada, biasanya di checklistnya ada pertanggung jawabnya, bikinnya siapa-siapa, ya overall ya benar sih di SOP-nya perlu checklist, but good job. Kalau mungkin mau nambahin juga, ini juga pengalaman saya buat penyelenggara lain juga. Kalau bisa para penyelenggara juga kasih checklist. Jadi kan kita penerbit ini, saya sekarang juga cerita, penerbit kita setelah kita dapat data semua, kan yang nentuin panel kader masing-masing. Kalian juga harus ada takarannya sendiri. Itu takaran untuk kayak ibaratnya checklistnya panel. Apa yang menentukan penerbit ini diterima atau tidak itu seperti apa? Itu salah satu bocoran dari kita. Itu kalau ada itu pasti tanyakan sama OJK. Kayak rutin gitu tadi ya? Iya, jadi kayak ada misal nih penerbit, misal dia kekurangan apa atau apa, kalian mau terima atau tidak, itu dari kalian sendiri lagi masing-masing. Cuma ya seperti Pak James bilang tadi, OJK sangat senang dengan kata-kata ada checklist. Oke, baik, mungkin dari kelompok lain ada itu yang memberikan feedback atau beberapa pertanyaan. Oke, baik, boleh. Pak, sedikit bertanya aja mengenai SOP tadi tingkat. Ya, apakah di sini proses sudah menjauh laporan ketangguhan dari penerbit? Apakah ini seharusnya berdasar di SOP penerbit ini? Terus juga sejauh mana biasanya laporan ketangguhan itu sih Pak? Kalau laporan, setahu saya itu di state di kewajibannya penerbit. Jadi penerbit itu harus kasih laporan berapa lama sekali, itu kalian harus state. Jadi di POJK kan, emang di POJK ada tulisannya laporan penerbit harus berapa. Di POJK itu cuma ada laporan penyelenggara berapa lama sekali. Tapi pengalaman saya kalau nggak salah, OJK itu bilang ke saya, kalian samain penyelenggara lapor ke OJK, penerbit lapor ke penyelenggara itu disamain. Jadi harus sama gitu. Jadi contoh misal laporan keuangan kita minta setahun sekali minimal 6 bulan gitu. Ya kita juga sama minta ke penerbit minimal di bulan ke-6 mereka udah kasih laporan keuangan tahunannya seperti itu. Di kewajiban kita sama kewajibannya di set ulang seperti itu. Dan detail gimana itu terserah penyelenggara masing-masing karena kan kalian sendiri yang ngatur. Kalau terkait dengan proses penggalangan dana itu telah selesai, kalau di OJK itu diatur penyerahan dana yang diserahkan oleh penerbit itu ditaruh beberapa hari. Nah, itu yang didaftarkan kalau dia berbentuk saham,
yang didaftarkan ke KSDI itu kalau ketika dia berbentuk sama itu apa ya Pak? Dan itu harus dicantumkan di SOP penerbitnya atau dipisahkan sebaiknya Pak? Terima kasih. Berarti kan efeknya yang dilakukan itu iya. Iya, efeknya itu kalau dia obligasi Terus apa? Terus apa? jadi berupa saham yang Iya. Jadi saham itu dilapor setelah masa penawaran selesai, full terus semua, kita lapor ke KSI, ini ada pendaftaran saham baru. Nah itu biayanya juga ditanggung sama penerbit juga. Terbitasnya sebagai saham juga. Mungkin menambahkan kan ya, sebenarnya berarti kan kalau dari diskusi kita tadi memang ternyata sebenarnya banyak yang di luar PJK 57 yang sebenarnya kira-kira penting nggak sih dimasukin ke SOP gitu kan. Nah sebenarnya itu kalau misalnya teman-teman semua lihat di bukunya, that's why kita nyantumin disclaimer bahwa itu tuh seminimal-minimalnya, bukan berarti teman-teman ngikutin SOP Aludi itu semua peraturan sudah ada di dalamnya. Nah itu sebenarnya suatu pertanyaan yang menarik ya, apakah sebenarnya terkait KSEI perlu nggak sih kita masukin di SOP kita? Nah sebenarnya untuk menjawab itu lihat lagi dari best practice-nya teman-teman. Kita lihat apakah kita nggak usah ngomongin KSEI deh. Jadi kalau ngomongin KSEI nggak enak ya. Misalnya pemerintah A, kalau misalnya ada suatu pemerintahan menetapkan regulasi, apakah regulasinya akan seperti itu terus atau akan berubah-berubah? Nah, misalnya anggaplah ada suatu pemerintah yang sebenarnya regulasinya berubah-berubah. Nah, itu berarti bijaknya dari teman-teman misalnya mau masukin di SOP, ya perlu dilakukan pendaftaran ke KSEI, mengikuti ketentuan KSEI. Cukup sampai ke situ aja teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman udah nge-state secara lebih jelas kayak A, B, C, D, F, G, nanti ternyata peraturan KSEI-nya berubah. That's why juga kalau misalnya kita dari Sekretariat Aludi, kalau misalnya kita ditanyain gimana sih proses ke KSEI, kita nggak pernah mau jawab A, B, C, D, F, G gitu. Kita paling biasanya seperti ini, tapi selebihnya lihat ke coba aja tanya langsung ke KSEI. Jadi kalau untuk urusan pemerintah dan itu sifatnya bukan stated di dalam undang-undang atau mereka memang membuat misalnya OJK, peraturan OJK gitu dan lain-lain, ada baiknya teman-teman nge-cut aja di bagian di mengikuti ketentuan dari KSEI, kayak gitu sih ada baiknya. Teman-teman yang lain bisa langsung dilanjutkan atau ditambahkan? Dari beberapa lain mungkin kalau misalkan masih ada nih. Oke, aku panggilin ya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah nggak ada lagi pertanyaan ataupun feedback. Kalau gitu terima kasih banyak untuk kelompok 1, mungkin bisa diberi aplausnya teman-teman. Baik, terima kasih kelompok 1 atas presentasinya dan juga penjelasannya. Mungkin berikutnya dari kelompok 1 sudah, kelompok 5 sudah, berarti tinggal kelompok 2, 3 dan juga 4. Kira-kira mau siapa dulu nih? Mungkin dari kelompok 2. Oke, ada tamu untuk kelompok 2, kita beri semangat. Kelompok 4, sorry, kelompok 4 semangat. Oke. Semuanya ya. Kelompok ini mikrofonnya tinggal satu mati. Ya ditemenin aja, oke. Kelompok 4 dipersilakan ya. Saya di sini sendiri. Iya, di sana semua aja. Di sini semua aja. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang SOP prospektus. Dalam SOP ini kita buat ada 10 poin, tapi yang paling penting itu kita ada di ada di bagian peran dan tanggung jawab sama bagian-bagian. Mungkin boleh dilihat peran dan tanggung jawab udah. Oke. Nah, dalam SOP ini kita harus tahu tuh bagian-bagian apa yang dalam saya pernah. Oke, peran dan tanggung jawab dalam SOP ini kita ada beberapa bagian yang penting, yaitu verifikator, analis, kemudian risk manager, komite, dan pengendali dokumen. Nah, dari bagian-bagian ini memiliki
beberapa, aduh bapak bisa bantu saya. Saya nggak kelihatan soalnya. Oke, kata nggak kelihatan. Oke. Dari indikator ini pertamanya itu yang melakukan pengecekan data, yang kemudian jika data sudah lengkap itu akan diteruskan ke analis. Analis ini kemudian melakukan penilaian kelayakan terhadap kemajuan dan MV. Kemudian setelah prospektusnya oke, itu bisa dilanjutkan ke kredit, ke risk manager. Risk manager ini akan melakukan review dan memberikan approval. Oke, langsung komite ini akan bertanggung jawab memberikan approval dan kemudian mengkoordinasikan serta memantau dan mendokumentasikan seluruh proses yang terkait dengan prospektus. Kemudian ada lagi pengendali dokumen. Selanjutnya itu kita mau ngomongin yang bagian-bagiannya aja. Oke. Oke ya. Ini bagian-bagian yang kita buat itu dari beberapa divisi, beberapa bagian itu dari verifikator. Kita mulai dari verifikator itu dari start yang hijau. Yang hijau ini jika oke, yang merah ini jika tidak oke. Verifikator akan melakukan pengecekan dokumen dan menginformasikan dokumen sudah lengkap ke analis. Jika sudah lengkap, kemudian lanjut ke bagian analis. Aku boleh ini ke sana. Mana? Pak Isan. Oh iya. Mana? Sini. Oh iya. Jika analis, kemudian analis melakukan penelaahan, melakukan analisa, dan kemudian jika analisan sudah sesuai, akan lanjut ke bagian membuat prospektus. Oke, jika tidak, jika ada data yang kurang-kurang, berarti si analis akan mengkonfirmasikan ke salesnya, dan si sales akan menginformasikan ke penerbitnya. Kemudian jika prospektus sudah selesai dan oke, kemudian risk manager akan mereview kembali, dan jika sesuai akan lanjut ke review prospektus. Jika sesuai, maka akan lanjut ke komite. Komite akan memberikan approval. Kemudian jika sesuai kembali, jika oke, akan komite menginformasikan ke analis untuk mengirim penawaran dan tanda tangan perjanjian LOD. Kemudian lanjut ke penerbit. Jika sudah dan semua, analis melakukan upload prospektus ke platform dan selesai. Mohon maaf. Udah, oke. Tangan dulu untuk apa? Baik, terima kasih banyak atas presentasinya. Kalau 4, mungkin dari kelompok lain dipersilakan apabila ada feedback ataupun questions. Hadir? Oh enggak. Lebih gampang melihatnya daripada angka semua ada flow diagram bagus dan bagus. Oke, feedback ya. Oke, semua yang dari Ibu James. Oke, baik. Thank you Pak James atas feedbacknya. Dari kelompok lain, mungkin dipersilakan nih sikap partisipatif dan aktifnya. Oke, apabila memang sudah cukup jelas, semoga sih sudah cukup jelas ya apa yang dipresentasikan, dan mungkin udah ada pertanyaan lagi. Kalau gitu, kali lagi kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 4, dan kalau juga sudah menyelesaikan tugas SOP-nya dengan cukup baik. Mungkin dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Sekali lagi diberikan aplaus untuk kelompok 4. Thank you Bapak Ibu teman-teman dari kelompok 4. Oke, jadi sisanya yang belum presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Boleh nih dari kelompok 2 atau 3 Oke, kelompok berapa ini 2 ya? Oke, dipersilakan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan SOP-nya. Tentang apa ya namanya? SOP pelayanan pengaduan. Oke, dipersilakan.
Oke, jadi selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait SOP pelayanan terhadap pengguna dan pelayanan aduan pengguna yang telah kami buat. Terus bawah. Oke. Mungkin secara umum SOP kami itu terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu pertama adalah untuk pendaftaran dan kedua adalah terkait pengaduan. Terkait pendaftaran itu, jadi mungkin singkatnya adalah pengunjung itu dapat mendaftarkan diri di situs ini kita namakan sebagai platform Data Abadi. Jadi kami platform Data Abadi itu pengunjung dapat mendaftarkan diri di situs Data Abadi dengan mengisi formulir pendaftaran untuk pertama-tama seperti itu. Lalu oke, jadi ini saya yang dibutuhkan itu adalah biodata singkat seperti nama, email aktif seperti itu. Kenapa email aktif? Karena selanjutnya platform kami itu akan melakukan verifikasi akun pada email tersebut gitu dalam waktu 1 kali 24 jam. Lalu selanjutnya baik, mungkin ini kurang lebih dalam kehidupan nama, nomor telepon, email aktif dan password. Lalu setelah itu ini kalau ini udah terkait detailnya. Jadi setelah di bawah akunnya kita menentukan kita ingin menjadi pemodal atau penerbit. Apabila ingin menjadi pemodal kita bagi menjadi 2. Ada yang individu, ada yang sebagai PT seperti itu. Untuk individu ini kurang lebih syaratnya. Lalu untuk pemodal yang berbentuk institusi ini adalah persyaratannya dengan perusahaan, tanda daftar, pendirian, daftar struktural dan surat keterangan bagi jadi pemodal. Oke, ini kalau ini adalah terkait penerbit gitu. Jadi syarat-syaratnya ini juga kita refernya ke POJK, jadi bisa berpengembangan usaha, perseorangan, koperasi, dan juga firma seperti itu. Lalu ini juga nanti diwajibkan kalau terbit itu untuk mensubmit dan untuk memenuhi syarat-syarat yang dilakukan secara POJK itu, seperti jumlah dana yang akan dihimpun, jumlah minimal dana yang harus diperoleh dari perorangan saham, ya seperti itu ceritanya. Oke, lalu ini adalah terkait dengan pembuatan akun bagi pemodal, gitu, oleh para pemodal. Jadi seperti yang dipelajari sendiri, pemodal itu memiliki rekening efek pada bank kustodian seperti itu. Apabila pemodal itu memiliki rekening efek pada bank kustodian, maka tidak bisa mereka itu menjadi calon pemodal di platform kami. Lalu juga memiliki kemampuan yang mana nanti persyaratan itu akan kita cek melalui verifikasi seperti itu. Oke, lanjut aja ada temuan lain. Oke, ini mungkin untuk calon terbit itu calon terbit yang mengajukan pengajuan permohonan kepada kami seperti itu. Nanti formulir tersebut akan kami review sesuai dengan dokumen-dokumen yang mereka submit untuk sesuai dengan persyaratannya. Baik, ini terkait kita beli lanjut aja. Ini juga terkait penarikan dana. Jadi saya sebagai mereka tahu kan SF ini ada yang bagi dividen. Jadi penarikan dananya itu nanti setelah mereka bagi berhasil itu bisa dilakukan pembayaran melalui platform kami seperti itu. Oke, ini terkait pengaduan akan dilanjutkan oleh BR. Baik, selanjutnya secara garis besar mengenai penerimaan pengaduan pengguna, nanti di platformnya itu bakal ada seperti formulir gitu. Jadi formulirnya itu terkait nama, nomor telepon, alamat email juga yang sudah terverifikasi tadi. Kemudian disampaikan apa yang menjadi bahan pengaduannya. Kemudian disubmit, setelah disubmit dalam jangka waktu 20 hari nanti bakal ditanggapi oleh platform melalui platformnya tersebut. Jadi nanti ada suatu tanggapan setelah pengaduan itu diterima. Nanti tanggapannya itu ada notifikasi dari platformnya, kemudian penjelasannya melalui email gitu. Mungkin
bagian dari kelompok kami. Mungkin dari beberapa ini sekira ada pertanyaan atau Dipersilakan Bapak Ibu teman-teman dari kelompok lain raise hand aja kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan feedback. Oke, boleh Pak. Ini biasa OJK bakal minta setiap akhir ini juga belum ngasih laporan sih. Biasanya akhirnya ada di SOP-nya lebih ini ditulisnya setiap datanya bakal disummarize. Jadi lu setiap akhir bulan sebagai platform atau setiap 6 bulan biasanya lu kasih summary komplainnya dapetnya apa, terhandle-nya gimana, or SLAU gimana, biasa gitu. Ya cuma kayak gitu aja sih, cuma di summary-nya akhir setiap 6 bulan. Ya dan biasanya di laporan diminta ya sih ya volumenya orangnya apa, banyak kan dari volumenya apa, ada PP lah, nggak bisa lagi setelah kaum mau kasih password bisa, banyak kan ini SOP jadi kayak gitu, jadi orangnya kayak ini jawabnya gimana gitu. Terima kasih kepada kalian atas masukannya ya. Semoga dapat ditangkap dengan baik oleh teman-teman dari kelompok 2. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu teman-teman yang lain apabila ada masukan, feedback atau pertanyaan dipersilakan lagi. Oke, mungkin udah all clear ya, udah jelas nih tentang SOP yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Mungkin sekali lagi kita berikan aplaus dan terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya. Terima kasih kelompok 2. Oke, berarti kalau gitu terakhir dari kelompok 3 ya yang belum. Pada kelompok 3 apakah sudah ready? Kelompok 3? Oh, ini, oke. Oke, ya terima kasih kesempatannya. Ya pertama saya mau berikan aplaus pada tim saya ya, yang ini. Soalnya apa namanya sama Lusmi juga sudah sangat membantu sekali membentuk SOP, lumayan ya, lumayan ekstrim nih, ngasih dapat kotokan bolanya begini nih. Oke, ya SOP aku PPT. Jadi ini karena masih draft ya, jadi masih bentuknya masih kosong-kosong ya. Kemudian riwayat perubahan, riwayat prosedur. Oke, boleh tolong bentar ya. Jadi penerapan ini riwayat prosedurnya, jadi kita pakainya adalah PWJK 12 ya, PWJK nomor 3 sama PWJK 57 ya. Kemudian penerapannya itu ada, kita bagi beberapa ya, mungkin boleh di ya. Nah ini ada pengawasan, jadi di SOP PPT ini karena terkait dengan penyelenggara ya, jadi makanya harus sangat diawasi. Jadi makanya pengawasannya sampai ke direksi aktif sama dewan komisaris gitu ya. Jadi ada pengawasi, mengusulkan bla bla bla, ini pokoknya detailnya. Kemudian yang ini diawasi oleh direksi, kemudian di bawahnya dewan komisaris. Jadi kita bagi sih biar job desk-nya jelas gitu, direksi itu ngapain, dewan komisaris ngapain. Oke, boleh next lagi. Nah tanggung jawabnya stop dulu. Tanggung jawabnya juga ada gitu ya. Jadi guna masalah penolakan pejabatnya apa gitu. Nah itu begitu. Karena kita juga lihat kayaknya kapasitasnya kan nggak selalu, kalau pertanian dari awal mungkin enggak ya. Jadi petugas khususnya itu enggak apa namanya juga bisa digabung gitu ya. Boleh next. Kemudian ini detail-detailnya wewenangnya. Nah ini unit kerja khusus yang tadi saya bilang. Jadi apa namanya, yang bagian aku PPT, jadi kita bikin divisi sendiri gitu ya. Tapi bisa digabung nanti sama yang bisa ada dua bagian sih, yang di penerbit sama di penerbit sama pengawasan penerbit. Jadi biar nggak ada APU PPT-nya gitu ya. Tindakan itu lah. Nah kebijakan prosedurnya ini kita kasih kebijakan. Jadi nilai resiko, identifikasi, ya kan, beneficial owner-nya dan sebagainya. Nah kita juga pakai rencana CDD ya. Jadi kalau mungkin CDD itu lebih banyak di penerbit ya, ketika bikin apa SOP penerbit. Nah CDD-nya customer due diligence, jadi diligence-nya apa aja gitu ya. Oke,
Kemudian next lagi. Nah ini transaksi keuangan. Jadi kita tuh boleh bisa menjudge sih. Jadi apa ya? Menjudge bahwa ini transaksi keuangan mencurigakan. Jadi kayak nggak wajar nih gitu ya. Walaupun mungkin dia bilang ya, nah apa dapat bonusnya dari kripto gitu ya. Oke, nah ini pemilik manfaat, jadi beneficial owner. Jadi kita pengen tahu sebenarnya duit yang dikasih itu duit siapa. Jadi kita tracing sampai ujung, jadi benar-benar sampai duitnya dia. Jadi misalnya dari hasil usaha, dari hasil usaha, hasil gaji. Kalau gaji berarti kita tanya ke PT-nya gitu ya. Nah ini detailnya dari CDD-nya. Oke, boleh di next book. Oke, kemudian dari CDD ada walk-in customer sama kategorinya apa? Politically exposed person gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ada pencalonan dan sebagainya, ya kita mungkin akan tambahin penilaiannya gitu ya. Kemudian di bawahnya jadi lanjut lagi. Jadi kalau ada ya political ya kena enhance gitu ya. Oke, boleh lanjut Bu. Oke, nah ini yang enhance-nya. Boleh lanjut lagi. Nah, ini kalau misalnya kita minta CDD-nya pihak ketiga, gitu ya kan kita tahu ya kita pakai vendor segala macam ya. Jadi kita tentukan gitu ya, dia role-nya apa nih gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak digital sertifikat ya berarti kan dia misalnya ya udah role-nya digital sertifikat. Kalau dia misalnya verifikasi KTP ya kan berarti dia ya udah verifikasi KTP gitu ya. Jadi kita diverifikasi gitu. Jadi biar ya udah tugas itu A, tugas itu B gitu. Jadi nggak lagi tumpang tindih gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga ada kekinian ya. Jadi yang kita tahu ini sih gara-garanya ya kemarin ada satu vendor kita yang setahun sekali tolong ya Pak ya nanti customer disuruh selfie. Wah gimana caranya? Ya akhirnya kita siapin gitu ya. Nah jadi memang ya udah sekalian masukin aja ini dan pemantauan data gitu, jadi biar ketahuan gitu ya. Ini orang masih bisa selfie apa enggak gitu ya. Oke. Nah ini ada atas nama malahgunaan dokumen ya, berkaitan dengan dokumen pengguna dan pengguna gitu ya. Informasi oke. Ini pengenalan internal, jadi ini di internal kita gitu ya. Jadi LPPT-nya biar nggak sampai bocor keluar gitu ya, amit-amit gitu ya. Oke, nah ini informasi manajemen. Jadi diharapkan ada action plan-nya gitu ya untuk jadi dalam sistem informasi, jadi terdokumentasi ya seperti tadi Pak James bilang gitu ya. Kalau bisa tuh ada dokumentasinya detail gitu ya. Oke, cuman memang kita ini kurang yang tadi checklist ya oleh OJK tadi. Oke, sumber daya manusia dan pelatihan. Jadi ini diharap dengan adanya SOP ini diharapkan semua personil penyelenggara itu melakukan training gitu. Jadi ada pelatihannya gitu kan, action plan-nya gimana, tindakannya dan sebagainya. Jadi menguasai lah gitu ya. Ya jangan sampai nanti si A bilang B, C bilang begini, si B bilang begini gitu. Akhirnya ntar jadi salah gitu ya. Jadi kalau bisa ya setiap persoalan kita taunya A ya A gitu ya. Jadi nggak ada jalan muter gitu ya. Nggak ada jalan backdoor. Oke, penyaringan ini detail-detailnya. Boleh next Bu. Nah ini pelaporan. Jadi KPPT ini juga kayaknya lagi digalakkan sama pemerintah ya, karena kayak pemerintah pengen keluarin sertifikat apa gitu ya. Jadi KPPT secara internasional gitu, jadi tindakannya gitu ya. Nah jadi kayaknya harus dipelapor gitu ya. Ini kurang lebih detail laporannya seperti ini. Nah ini tujuannya, kesimpulan dari semuanya. Ini referensinya yang kita sudah siapin. Di bawahnya ada definisi, jadi yang terlibat gitu ya, pihak-pihak yang mungkin akan terlibat. Oke, terima kasih banyak perhatiannya. Ada yang mau ditanyakan? Oke baik Bapak Ibu teman-teman, apabila ada yang memberikan feedback atau pertanyaan dipersilakan untuk kelompok 3. Oke Pak Gus Yunil. Apakah kita perlu mencantumkan di SOP ini juga atau kalau tidak bagaimana? Karena kan
kita nggak seperti sekuritas atau perbankan. Apakah kita perlu mencantumkan kan kita berbasis teknologi informasi, semua di aplikasi. Itu aja mau penjelasan. Terima kasih Bu ini, nggak aku mau komentar Bu ini. Bolak-balik. Oke, untuk walk-in customer sebenarnya kita persiapan aja sih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang datang gitu kayak ke teller gitu ya, ke kantor kita, ke teller, habis itu dia ya model-model gitu ya, model gitu. Oke, saya mau deposit nih 1 miliar gitu kan. Terus gitu kan, nah kita kan mesti arahin dia ke aplikasi kan. Nah tapi kan dia bawa duit cash nih, duit cashnya gitu kan. Nah berarti kan kita arahin lah pada saat dia datang itu kita minta dia mengisi buku tamu lah ya, mengisi buku tamu gitu kan, bahwa dia sudah datang gini, ntar proses selanjutnya dikawal nih sama tim kita nih. Oke, untuk registrasi dulu, verifikasi dan sebagainya, bla 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 bla, terus duitnya di storing ke bank gitu kan, baru ntar ditransfer ke kita gitu. Jadi kayak ntar ada dampingan lah gitu, jadi kayak ya mungkin model VIP customer gitu ya modelnya ya, gitu kayak model gitulah gitu. Tapi ya kita persiapan takutnya ada yang seperti itu sih Pak. Sudah jelas ya Pak? Oke, baik, terima kasih. Mungkin pada Bapak Ibu teman-teman yang lain dipersilakan lagi. Ada? Oke, itu mungkin sudah clear untuk feedback dan questions dari untuk kelompok 3. Mungkin saya lagi terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasi SOP APU PPT-nya saat banyak ya. Kalau gitu terima kasih lagi ya. Mungkin dipersilakan kepada teman-teman kelompok 3 untuk kembali ke tempat duduknya. Oh, Pak James mau ya? Maaf. Ini dari objek Desember ini yang jadi platform member region semuanya yang mesti sudah dikeluarkan untuk yang AUPPT buat platform member region ditanya Desember ini wajib dikeluarkan. Ini beri saudara sharing info, license. Di Desember SOP ini sudah dinaik jika untuk pelaksanaannya dari mana Desember ini wajib semuanya. Oke, berarti kita saya belum berizin sih. Berizin udah surat-suratnya diteleponin di message guys mau PPT gimana? Iya. Udah di message yang formal, yang informal semuanya udah di. Oke. Mungkin ini bisa sharing bareng-bareng kali ya teman-teman semua, menjadi diskusi yang sangat penting di SOP APU PPT ini, karena ini salah satu SOP yang aturannya banyak banget ya. Mungkin Pak James juga tahu aturannya banyak banget sebenarnya di mana-mana. Dan tuh coba lihat checklistnya ini Yes. yang itu apa aku di luar yang namanya yang tulis daftar orang gratis. Yes. Itu daftarnya makasih banget ya. Itu kan all nggak jelas namanya siapa alias ini mau datanya susah banget. Benar. Dan FYI teman-teman, kalau misalnya terkait tindak pidana terorisme, salah satu hal yang paling bisa kita lihat untuk melihat itu adalah daerah rawan teroris ya. Dan itu logikanya deh teman-teman, daerah rawan teroris Jakarta Utara, terus kita nilainya gimana dan lain-lain, sedangkan kita disuruh bikin SOP sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman ini agak dibeli kalau bisa dibilang. Dan ini teman-teman, waktu pertama kali ada, saya ingat awal tahun itu ada awal tahun atau akhir tahun kemarin ya, ada diskusi terkait penerapan APU PPT di sini. Saya nanya tuh sama salah satu salah satu apa sih namanya, kayak dosen profesornya yang ngomong ke situ. Saya bilang gini, sejauh apa sih kira-kira APU PPT bisa diterapin di SIF? Kan kita ruangnya kecil, ya kan, benar kan teman-teman? Sedangkan kalau kita lihat di aturannya, yang dimaksud dengan pencucian uang itu simply dirty money. Di mana salah satu poin dirty money adalah, mohon maaf, kalau misalnya itu adalah hasil dari pelacuran, itu dirty money. Terus sejauh mana kita bisa disalahin gitu? Nah, tapi ada berita baik teman-teman. Saya nanya, Pak, kalau misalnya kita pakai dirty money ya Pak, mohon maaf nih, ada orang ternyata kerja pelacur, nggak mungkin dong sih saya pelacur, saya mau funding, nggak mungkin dong. Ternyata ketahuan pelacur, anggapnya ditangkap, bisa dong kita disalahin. Dan itu sebenarnya pertanggungjawaban pidananya bisa kena ke penyelenggara. Terus saya tanya, ini bisa loh Pak, kena ke penyelenggara, bahkan ke penerbit, yang dimana penerbit kita UMKM yang belum established. Mana ngerti Pak dia soal pencucian uang? Saya bilang gitu kan. Jawabannya nggak pernah kok pasal ini dipakai. Jadi alhamdulillahnya di situ. Tapi ya saran saya SOP-nya dijalanin,
sebisa mungkin dijalanin semuanya karena OJK udah bilang Desember ya Pak James ya. Gitu jadi teman-teman. Jadi tolong di ini aja karena concern juga apalagi terkait pemisahan itu apa tadi tim khususnya tadi ya. Itu mereka sangat concern. Jadi ya bisa dipikirkan dari sekarang. Oke teman-teman mungkin kita itu. siapin ya tim. Yes. Oke, baik, terima kasih Pak Yasin dan juga Pak James atas informasi tambahannya ya. Oke, mungkin nanti bisa ditambahin lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau gitu terima kasih kelompok 3 atas presentasinya, silakan kembali. Oke, baik, dan terakhir dari kelompok 6 dipersilakan untuk sharing dari teman-teman. Selamat sore Bapak Ibu semuanya hadir di sini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang SOP pasar sekunder. Dari untuk awalnya saya disclaimer dulu kalau SOP ini disusun oleh pihak-pihak yang tidak berpengalaman. Jadi kurang lebihnya tolong dimaklumi dan kami harap masukannya. Oke, untuk pertama ini untuk daftar isinya kita skip aja. Lalu di sini ruang lingkup. Untuk SOP pasar sekunder ini, ruang lingkupnya mencakup aturan dasar yang terkait perdagangan efek pasar sekunder, lalu ada tentang mekanisme perdagangan efek, bukti kepemilikan efek, biaya transaksi, dan sarana komunikasi atau media komunikasi antar penyelenggara dengan pemodal ataupun penyelenggara dengan penerbit, pemodal dengan penerbit. Untuk definisi mungkin bisa di skip aja. Nah, untuk referensinya dari SOP pasar sekunder ini mengambil sumber dari Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal, lalu POJK 57 tentang XCF, serta surat keputusan direksi tentang pedoman efek bersifat ekuitas. Karena di pasar sekunder ini hanya efek yang bersifat ekuitas atau saham saja yang diperdagangkan. Oke, ini aturan dasarnya terkait perdagangan efek. Tadi saya bilang untuk efeknya hanya yang bersifat saham atau ekuitas yang sudah didistribusikan paling singkat 1 tahun di masing-masing penyelenggara. Lalu perdagangan efek hanya dapat dilakukan antar sesama pemodal yang terdaftar dalam satu penyelenggara. Jadi tidak boleh berbeda penyelenggara. Untuk perdagangan efek hanya dilakukan 2 kali dalam 12 bulan dengan jangka waktu paling singkat 6 bulan antar perdagangan efek pertama dan kedua. Lalu untuk perdagangan efek hanya dibuka selama 10 hari kerja. Nah, untuk penentuan order jual dan belinya, pemodal dapat melakukan order jual dengan penawaran harga yang diinginkan yang ditentukan oleh situs web penyelenggara. Pemodal juga dapat memberikan order beli dengan penawaran harga yang diinginkan dalam waktu yang sudah ditentukan melalui situs web penyelenggara. Dan transaksi akan terjadi apabila istilahnya match lah antara penawaran harga jual dan beli dengan harga dan jumlah lot yang telah disetujui. Untuk bukti kepemilikan efek, pemodal yang membeli efek akan mendapatkan bukti kepemilikan yang akan terdapat dalam rekening efek pada bank kesediaan. Bank kesediaan akan menyampaikan laporan efek kepada pemodal 1 kali dalam setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk biaya transaksi itu ditentukan oleh penyelenggara sesuai dengan perjanjian antara pemodal dan penerbit. Jadi biaya transaksi ini harusnya masing-masing penyelenggara menentukannya. Lalu untuk pasar sekunder ini penyelenggara wajib menyediakan media atau sistem komunikasi yang untuk sarana komunikasi antara pemodal dan penyelenggara. Sarana komunikasi dapat berupa aplikasi atau website di website penyelenggara, berupa private chat atau aplikasi lainnya yang disediakan untuk penyelenggara dan pemodal. Kurang lebih seperti ini untuk SOP pasar sekunder. Kalau ada pertanyaan mungkin akan dibantu oleh yang berpengalaman. Terima kasih. Oke, baik, dipersilakan sekali lagi terakhir nih presentasi dari kelompok 6. Bapak, Ibu, teman-teman silakan memberikan pertanyaan atau feedbacknya terkait SOP pasar sekunder.
biasanya di sini kita apa kita tahu modalnya pembukaan masanya berapa kali berapa atau besok mau atau 10 hari itu mau buka teknik kalau kita nggak ngatur 10 buka 24 jam nggak apa, tapi kalau buka 24 jam masalahnya apa? Biasa di kawasan sendiri kita pilih mulai jam kerja aja jalan 24 jam. Biasa kalau investor retail malam juga buka 24 jam, mereka nggak bisa jual beli dana serahan ribut langsung. That's why kita batasin bukanya pas jam kerja aja, weekend doesn't apply. Jadi kalau ada masalah bisa langsung ngomong ke TS. Ini maybe lebih ke itu aja. Kalau ya kita pemikirannya buat masa sebenarnya kira kayak gitu. It's not only about regulationsnya diikutinnya gimana, tapi it's more kita sebagai platform yang lebih sih mah sebenarnya lebih enak sebagai semua platform pasti lu buka itu aja lu nggak mikir kan, lu dapat fee kan, orang globally mesinnya jalan kan sistemnya. Tapi kalau investor retail duitnya ketahan, duitnya apa ya ribut-ribut di sosmed might not be worth it, but it's something to think about gitu. Thank you. Baik, terima kasih Pak James atas masukannya. Lalu itu dari Bapak Ibu teman-teman yang lain ada lagi kah? Oh ya cukup ya? Sebenarnya itu aja sih. Jadi ada beberapa penyelenggara juga yang submit dokumen ke kami, SOP-nya terkait biaya transaksi nggak dijelasin. Padahal itu memang apa namanya haknya penyelenggara mau ngasih biaya transaksi apa aja. Itu udah bagus banget, udah dijelasin, jadi oke banget, udah ada persenannya juga. Tapi mungkin karena emang di sini kan nggak harus dijelasin semua biayanya ya, mungkin bisa ditambahin biaya lainnya. Tapi kalau biaya lainnya kan kesannya nggak baik banget kan, biaya apa nih, ntar tiba-tiba ada biaya yang lebih besar. Mungkin bisa ditambahin biaya lainnya yang disetujui dalam perjanjian nantinya antara penyelenggara sama penerbit. Karena kalau misalnya biaya lain itu maksudnya gimana ya, misalnya dalam praktek ternyata butuh biaya A, biaya B, biaya C gitu, atau misalnya tiba-tiba ada pajak baru, pajak apa gitu, pajak kan tiba-tiba muncul tuh kan. Jadi ya itu nanti kalau misalnya itu lah di SOP nggak ada, ntar berubah SOP ribet lagi dan bingung-bingung. Jadi kalau misalnya sifat SOP-nya umum kayak gini, bisa ditambah seperti itu biaya lainnya yang nanti akan disetujui dalam perjanjian antara penyelenggara dan penerbit. Kalau itu kan one-on-one bisa diadain dulu aja perjanjiannya, oh dia ada biaya ini tambahan, oke gitu. Jadi ini nggak perlu diutak-atik. Oke, terima kasih juga Pak Yakin atas masukannya. Mungkin presentasinya cukup baik ya dari kelompok 6, walaupun saya di kelompok 6 bilangnya belum berpengalaman, tapi cukup dapat komplimen dari Pak Yakin dan juga Pak James. Terima kasih untuk kelompok 6 atas presentasinya. Mungkin kita beri kelas kelompok 6. Oke. Nah, berhubung sesi presentasi tugas SOP sudah selesai dan Q&A juga sudah selesai, mungkin berikutnya kami akan move ke pemaparan yang materi mengenai due diligence. Nah, nanti selesai pemaparan akan diadakan sesi untuk due diligence secara langsung di sini. Alokasi waktunya maksimum selama 2 jam, tapi 1,5 jam, namun apabila memang sudah selesai sebelum 1,5 jam, maka seluruh kelompok sudah selesai sebelum 1,5 jam sudah bisa diselesaikan sesinya gitu. Nah, mungkin dari Pak Yakin dipersilakan terlebih dahulu untuk memberikan materinya. Oke, silakan Pak. Itu bisa buka sepertinya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jujur ada tanya-tanya ya, ada yang bikin tabel, ada yang bikin bangga-bangga dan lain-lain itu keren banget. Semoga diskusinya kali ini dapat bermanfaat dan tentunya diharapkan teman-teman bisa kedepannya saling misalnya itu memang mungkin bisa ngobrol satu sama lain. Ternyata banyak banget teknis-teknis yang kita dapetin dari penyelenggara-penyelenggara yang udah berizin ya, yang dimana juga sebenarnya saya belum tentu tahu gitu dalam praktik lapangan seperti itu, karena kan yang menjalankan teman-teman. Oke, ya, nah jadi mungkin ini bisa teman-teman contoh, walaupun formatnya bisa teman-teman ganti dan lain-lain. Jadi nanti teman-teman juga kan pasti akan melakukan due diligence. Sebagaimana sebelumnya, kalau misalnya dalam bentuk SOP, awalnya kan sudah kita pernah diskusikan, kalau misalnya kita mau bikin SOP, lihat dulu nih peraturan apa yang bisa di-apply. Kemudian kita lihat nih pasal-pasalnya apa aja bisa kita masukin, kita compile jadi satu pedoman yang yang kayak tadi, kita tulis apa aja, bla bla bla. Nah, untuk memudahkan, biasanya kita bikin checklist seperti ini teman-teman. Jadi cuma judul-judul doang, pasal-pasal sekunder, efek yang diatur dalam perdagangan, pasal 432,
Nah, untuk isinya apa itu balik lagi kita lihat kiri kanan di bukunya. Nah, jadi teman-teman nanti akan kita kasih ini apa namanya cek sini ya. Tapi teman-teman nanti kerjain aja tersendat sendiri, terus mau Excel juga, mau di Xerox juga, nggak usah dicoret-coret di sini, nggak bisa juga sih dicoret-coret. Nah, nanti jadi misalnya kelompok sini nih dapat SOP pasar sekunder misalnya. Nah, nanti dilihat dulu kira-kira dia udah ngatur belum sih terkait efek yang diatur dalam pedoman perdagangan. Kalau udah di checklist, bukan cuma udah, apakah sudah tepat? Atau misalnya dalam pedoman itu nggak bisa di copy paste doang nih. Kayak misalnya tadi biaya transaksi harus dijelaskan lebih lanjut. Itu teman-teman bisa bilang tuh, kayak misalnya oh belum dijelaskan lebih lanjut. Nanti selain teman-teman menduduki teman-teman juga akan memberikan surat tanggapan. Jadi memberikan surat tanggapan ke kelompok lainnya. Itu formatnya bebas, terserah formatnya bebas. Yang penting isinya misalnya, oh hari bursa belum dimasukkan gitu. Jadi ya udah kayak belum memasukkan ketentuan terkait hari bursa, atau hari bursa belum ditentukan gitu, kayak sudah dimasukkan terkait ketentuan hari bursa tapi harinya apa dan lain-lain itu belum dimasukkan. Nah itu teman-teman bikin seperti itu. Harapannya adalah selain teman-teman juga bikin SOP, teman-teman juga bisa lihat nih kira-kira SOP-nya udah benar atau enggak. Jadi setelah teman-teman udah bikin SOP ini, teman-teman diharapkan bisa juga melihat nih kalau misalnya ada SOP kira-kira udah benar, udah lengkap atau belum. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti pembagian penyebaran ini akan dilakukan oleh Mbak ini, dan terus nanti terkait pembagian kelompok mana yang due diligence, kelompok mana dan lain-lain itu juga ditentukan oleh Mbak ini. Ada pertanyaan sebelum teman-teman? Atau udah jelas semua? Oke, udah jelas semua ya. Untuk menyingkat waktu, silakan Mbak ini. Oke, mungkin sekarang saya izin untuk pembagian diligence-nya. Pertama, untuk kelompok 1 dan 6 dipersilakan untuk bertukar file SOP-nya. Jadi kelompok 1 melakukan due terhadap SOP kelompok 6 dan sebaliknya. 1 dengan 6. Kemudian untuk kelompok 2 dengan kelompok 5 bertukarnya. Kemudian untuk kelompok 3 bertukar dengan kelompok 4. Nah, untuk file SOP masing-masing kelompok itu bisa diakses di Google Drive yang pernah saya share juga. Di situ udah ada seluruh file SOP-nya, SOP dari masing-masing kelompok. Kemudian untuk pengerjaan Google-nya sendiri, baru saya sudah kirim yang link untuk file Google Sheet yang ini. Nah, tapi untuk pengerjaannya nggak bisa di Google Sheet yang ini, jadi perlu diduplikat terlebih dahulu atau di-copy terlebih dahulu, sehingga teman-teman sekalian harus buat file terpisah. Seperti itu. Kira-kira apakah ada pertanyaan terkait teknis pengerjaannya? Jelas ya? Oke, kalau gitu silakan. Ini sekarang pukul 15.40. Nah, berarti 1,5 jam dari 15.40 nanti bakal saya reminder kembali apabila sudah mau selesai. Tolong dikerjakan kalau bisa sesuai dengan waktunya sih. Gitu. Kalau gitu selamat mengerjakan Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk due diligence.